di pagi ini kita bisa mendapatkan pencerahan bersama ya Ibu Guru semua. Saya mau izin untuk berbagi sedikit terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak ya di angkatan 10. Jadi semoga kita bisa sama-sama bersinergi hari ini, kita bisa sama-sama untuk akhirnya berdiskusi dari pelajaran sekolah kita. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu Guru, sebelum kita memulai, saya ingin Ibu Guru semuanya berdiri dulu. Kita mulai berdiri dan di sini ya Bu, buat lingkaran di depan. Karena saya guru playgroup, jadi ala-ala playgroup ya mainnya. Oke, ibu-ibu boleh buat lingkaran yang besar, bersambung. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, berputar-putar, 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 melompat-lompat, 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 melompat-lompat. Sekarang kita ganti instruksinya ya Ibu Guru ya. Kalau buat lingkaran kecil berarti artinya lingkaran besar. Kalau buat lingkaran besar artinya lingkaran kecil. Kalau berputar artinya melompat. Kalau melompat artinya berputar. Baik. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, melompat-lompat, 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 lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, berputar-putar, 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 lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran Lumayan anak yang menang. Ini nadanya berilah kupas ini. Izin melanjutkan terkait budaya positif. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Ibu Guru semua. Ada yang sudah pernah mendengar kata tentang budaya positif? Belum benar. Oke. Ada yang pernah membaca mungkin belum ya? Ini Baca ya? Baca di sini. Budaya positif. Oke. Kalau kata-katanya dipisah? Bisa. positif itu baik. Budaya. Ya, Positif. budaya itu apa? Budaya itu Kebiasaan. tradisi ya, kebiasaan Baik. kebiasaan yang baik berarti. Kebiasaan yang baik. Positif.
Mbak. Baik. Baik. Nah, ini ya, Ibu Guru, saya izin garis besar yang saya ambil mengenai peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di modul 1.4 calon guru penggerak, saya belajar bahwa seorang guru itu idealnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Seperti yang tadi sudah Ibu Guru sebutkan atau singgung tadi ya, pembiasaan yang baik di sekolah gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam budaya positif ini ada konsep-konsep inti, yaitu mengenai disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid, segitiga restitusi itu semua sangat bermanfaat guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya budaya positif itu apa sih gitu ya? Nah, sebelum kita membahas tentang mencakup semuanya ya tadi ya, budaya positif itu mencakup disiplin positif, mencakup keyakinan kelas dan lain-lainnya, kita akan bahas terlebih dahulu tentang disiplin positif. Gitu ya. Mungkin kan Ibu Guru sudah sering dengar ya, ayo disiplin gitu ya, ayo kita menerapkan kedisiplinan gitu. Disiplin yang sering kita lakukan apa sih Ibu Guru? Tepat waktu. Dan tepat waktu. Kalau ini biasanya mengucapkan salam, mengantri. Nah, di sini disiplin adalah disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan denda. Gitu. Biasanya kan kita suka mendengar ya Ibu Guru ya, kalau seseorang diberikan hadiah atau diberikan hukuman, biasanya mereka akan lebih disiplin. Tapi disiplin positif yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplinnya itu tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Gitu. Ini juga baru gitu ya Ibu Guru ya. Ini juga baru dalam artian kadang kita menggunakan punishment dan reward itu atau hukuman dan hadiah itu untuk mengontrol perilaku anak. Sadar atau tidak, pernah atau tidak Ibu Guru kita lakukan? Pernah gitu ya. Saya pun pernah gitu ya melakukannya. Nah, disiplin positif ini juga menitik beratkan tentang pendekatan yang positif gitu, tanpa kekerasan gitu ya. Memotivasi anak, merefleksikan kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi lebih ke kita ajak anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa kekerasan, tanpa paksaan. Gitu. Dan juga disiplin positif itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang memang sudah ditanamkan atau dimiliki sama anak itu sendiri gitu ya. Termasuk juga nilai-nilai kebaikan yang berusaha kita penuhi di TK. Kalau kemarin bahas tentang visi apa? Garis besarnya kemarin kita di visi kita ingin sekolah kita iya Allah mulia Allah Tuhan. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 Ibu Guru menurut teorinya. Yang pertama, biasanya manusia itu termotivasi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada yang pernah merasakan? Ya, saya pernah gitu ya merasakan melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mungkin dulu ya, motivasinya misalnya sholat gitu ya, sholat biar gak jodohin mama gitu ya. Itu mungkin salah satu di awal seperti yang itu. selamat biar nggak masuk grup. Oh iya, jangan teman-teman supaya tidak masuk grup hadir tepat waktu SMA. Ya, itu salah satunya gitu ya. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pernah lah Ibu Guru melakukan sesuatu karena itu? Mau dipuji suami misalnya gitu ya? Ya nggak bakal jadi gitu lah. Atau di transfer ya kan, naik gitu. Kayak gitu. Nah itu motivasi yang munculnya
Nah, satu lagi motivasi perilaku manusia yang seharusnya memang baiknya ada di diri kita maupun peserta didik atau murid kita adalah untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri gitu. Jadi melakukan sesuatu misalnya datang tepat waktu bukan karena takut masuk grup gitu ya, tapi karena yang memang profil guru adalah ada tepat waktu gitu ya, karena memang saya lebih baik datang tepat waktu supaya menyiapkannya lebih maksimal kayak gitu misalnya. Nah ini ya, seorang guru seharusnya berusaha menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi refleksi saya pribadi gitu ya. Karena sebaiknya seorang guru menghindari hukuman maupun pemberian penghargaan yang berlebihan gitu. Karena disadari atau tidak, kadang di TK itu untuk memotivasi anak, kadang kita memberikan penghargaan itu lumayan berlebihan karena Masya Allah, iya Mbak, gitu ya, iya kamu hebat banget, gitu keren banget, gitu ya. Tapi sebetulnya pujian itu boleh boleh gitu ya. Cuma mungkin pujian itu bersifatnya untuk membangun motivasi dalam diri anak, bukan untuk akhirnya membuat anak itu merasa nyaman dengan pujian. Itu tugas yang saya pribadi merasa itu lumayan berat gitu ya. Nah, ini yang paling seru, posisi kontrol guru. Kalau kemarin Pak Modi sudah sempat menyinggung ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kalau kemarin Pak Modi bilang ibu guru TK di mana rata-rata? Di manajer. Masya Allah, semoga ibu guru TK semua termasuk ke dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, penjelasannya ya ibu guru. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru akan menggunakan posisi penghukum, berkata bahwa patuhi aturan saya, gitu ya, atau awas, gitu, kamu selalu saja salah, dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih kira-kira dampaknya gitu ya? Biasanya ini ada contohnya ya, penghukumnya nadanya suara tinggi biasanya. Insya Allah di guru TK ada ya. Misalnya matanya melotot gitu ya, terus jarinya nunjuk-nunjuk gitu ya, sambil bilang terlambat lagi, mesti terlambat lagi nih, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Iya. Insya Allah ada ya misalnya kayak gitu. Nah, karena pertanyaannya ke diri kita soalnya, gimana sih perasaan murid itu kalau gurunya berbicara seperti itu? Kalau posisi kita sebagai guru yang pas gitu ya, mendapati guru seperti itu. Nah, hasilnya ini biasanya di kelas-kelas tinggi sih guru, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita lakukan juga bisa terjadi di kelas rendah atau di TK. Gitu ya. Kemungkinan murid marah dan memendam amarahnya gitu ya, akhirnya bersikap agresif. Bisa jadi sesudah itu muridnya ya udah duduk lagi tapi dia coret-coret bukunya, atau misalnya nanti pulang sekolah dia lihat motor ibu guru atau mobil ibu guru terus dicoret kendaraannya gitu ya. Gitu. Atau simpelnya kalau kita di kelas sepakat kita diumpetin kayak gitu ya, simpel kita sepakat kita diumpetin, tapi insya Allah enggak ya kalau gitu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Terus gimana nak? Coba kalau orang tua kamu tahu nanti kayak gini gimana sih nak? Gitu. Jadi kata-katanya tuh disusun lebih lembut tapi apa ya, nyelkit ya kalau bahasa kita kan agak nyelkit gitu. Kayak misalnya di sini Adi lagi capek. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kan sampai aku nggak terlambat lagi, gitu ya. Itu udah benar-benar kecewa sekali nih Adi, gitu.
Nah, kalau ditegur kayak gini biasanya hasilnya muridnya akan merasa bersalah ya, akan merasa bersalah, terus akhirnya merasa aku udah kecewa ini gitu ya. Tapi juga dia secara emosi akan dapat tekanan gitu ya. Jadi melakukan sesuatu yang tadi yang balik motivasi eksternalnya adalah melakukan sesuatu karena menghindari rasa bersalah. Lalu yang ketiga, sebagai teman. Nah, kan kita menganggapnya sebagai teman itu menyenangkan ya. Saya pribadi memposisikan anak aku itu sebelumnya ya sebagai teman. Gitu. Tapi teman yang dimaksud di sini adalah guru pada posisi ini itu tidak menyakiti murid memang, tapi berupaya mengontrol murid lewat persuasi gitu ya, lewat didikan. Kayak gini, ayo bantulah ya demi guru ya, ayo teman-teman gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada contohnya ya, Adi ayolah bagaimana sih kamu kemarin kan udah janji sama ibu guru, kan udah janji segala macam. Mungkin perasaan murid saat itu senang gitu ya, merasa akrab, tapi mungkin negatifnya adalah bisa jadi dia ketergantungan sama satu guru itu aja gitu, sama guru yang lain sih kami biasa. Sama yang keempat, sebagai pemantau. Ya, pemantau ini mengawasi ya. Kalau di sini contohnya adalah guru itu memang memantau setiap perilaku anak gitu ya, apa yang telah kamu lakukan gitu ya, sanksi apa, konsekuensinya apa gitu ya. Terus ditanya lagi kira-kira kalau terlalu begini kamu udah tahu konsekuensinya apa kayak gitu. Sebetulnya ini baik gitu ya, jadinya murid paham konsekuensi yang dijalankan gitu ya, karena melanggar sesuatu itu kan berarti ada konsekuensi yang harus dia terima gitu ya. Nah, tapi tetap aja ya dalam memantau ini apa sih namanya, guru tetap membuat guru nggak menunjukkan emosi yang berlebihan ke anak, tapi juga guru tetap memantau gitu ya, memantau anak dengan kondisi-kondisi tertentu yang kira-kira ini bisa kayak ditinggal gitu ya, buat melakukan sesuatu. Misalnya kalau di kelas ini kita kasih tugas di jam istirahat gitu. Nah, yang paling baik adalah posisi yang kelima, manajer. Gitu ya. Karena di posisi terakhir ini, posisi di mana guru itu berbuatnya bersama gitu ya, segala sesuatunya itu didiskusikan bareng murid gitu ya, murid boleh bertanggung jawab atas perilaku yang sudah dilakukan kayak gitu. Nah, murid juga dipersilakan atau diperkenalkan gitu ya untuk akhirnya menyepakati bersama gitu ya, kira-kira keputusannya mau kayak gimana, kesepakatannya mau kayak gimana dalam melakukan sesuatu. Nah, posisi ini adalah posisi yang sangat diharapkan gitu ya, sesuatu yang sangat diharapkan muncul pada diri guru. Contohnya di sini seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini gitu ya, kembali ke keyakinan kelas. Misalnya kita sudah membuat kesepakatan kelas bahwa bermainnya sampai jam 9. Ketika sudah jam 9 harus sudah selesai merapikan mainan dengan kesepakatan gitu ya, tanpa diingatkan lagi gitu ya, atau bahkan mungkin teman-temannya saling mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini ya tadi seperti yang disebutkan tadi, bahwa posisi manajer itu mengacu kepada restitusi nantinya gitu ya, di mana anak ini harus memilih gitu ya, harus melakukan harus manajemen dirinya sendiri gitu ya, harus mengerti gitu ya, menjadikan murid itu lebih mandiri dalam memilih atau dalam melakukan sesuatu. Kebutuhan dasar manusia, pernah dengar nggak Ibu? Kebutuhan dasar manusia. Sandal papan. Sandal papan. Ada lagi? Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kalau di pengertiannya adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu gitu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik ya. Usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya
Saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggaran aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, pernah dengar gak sih Bu Guru, ada anak yang tantrum di kelas, ada anak yang ngambil bekal temannya di kelas gitu ya. Nah, biasanya dia takut. Kenapa? Ya kan, ada orang yang ambil ada anak yang mengambil makanan temannya di kelas, ada anak yang tiba-tiba memukul gitu ya di kelas gitu ya, atau ada anak yang tiba-tiba berontak gitu ya, marah, menangis, mengeluarkan emosinya. Nah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu karena ada kebutuhan dasar dari anak yang belum terpenuhi. Kalau ambil contoh di playgroup sekolah ada ya, bener ada salah satu anak yang mengambil makanan temannya gitu karena merasa nggak puas sama bekalnya udah habis gitu, bekal udah habis dan bekalnya tentunya dari hari itu sampai hari selanjutnya sama gitu, dan merasa tertantang untuk mencoba makanan temannya gitu ya. Ini dua kemungkinannya, bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya karena dia masih lapar gitu ya, bisa jadi untuk mana tadi? Iya, kesenangan gitu ya. Karena ngerasa dengan kayak gini diperhatikan nih sama ibu guru, dengan kayak gini diingetin nih sama ibu guru gitu ya. Karena yang dimakan rame-ramean gitu. Yang dimakan rasa-rasan dengan rasa-rasan dari punya teman. Oh, namanya ngacan. Ya, gitu ya. Ini ya tadi ya 5 kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, gitu ya, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah itu apa sih ibu guru apa aja gitu ya. Nah yang pertama bertahan hidup. Nah kita sama-sama tahu ya tadi bertahan hidup itu bagiannya berhubungan sama fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pendidikan, sandang, papan, gitu ya. Dan komponen psikologis yang terkait dengan bertahan hidup adalah rasa aman. Anak kan suka bilang rasa aman ya, jadi kan anak kita juga kan pasti mencarinya rasa aman ya. Iya, betul. Dekat satpaman ya. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima gitu. Jadi setiap orang gitu ya pasti maunya sayang gitu ya, punya hubungan atau kondisi sosial itu yang baik gitu ya, yang bagus gitu ya. Nah kalau di sini kalau dikaitkan nih, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung gitu. Jadi anak-anak itu biasanya memiliki kebutuhan dasarnya kasih sayangnya ingin disukai atau diterima sama lingkungannya gitu ya, sama teman-temannya gitu. Jadi bisa akrab sama orang tuanya gitu ya. Terus juga mereka suka sama ibu gurunya gitu. Bagi mereka juga teman sebaya atau teman kelasnya itu sangat penting gitu ya, untuk mereka. Lalu yang selanjutnya penguasaan ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan gitu. Banyak gak sih bu guru yang melaporkan ke ibu guru, bu guru aku bisa ini, bu guru aku dari ini, bu guru aku pergi ke sini, bu guru aku kan di rumah begini gitu. Nah itu ya, karena anak itu ingin memenuhi kebutuhannya yang ini ya, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan gitu. Jadi dia tuh kayak punya pengaruh gitu ya atas sesuatu yang sudah dia lakukan, yang ingin mendapatkan pengakuan kayak gitu. Nah di sini juga ya mereka juga suka mengamati gitu ya, mencoba hal baru dan kadang merasa kecewa juga ya sama kayak kita ketika melakukan kesalahan. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Jadi di sini anak-anak juga butuh kebebasan untuk memilih gitu ya. Jadi biasanya kita sering lihat ya kalau udah dikasih pilihan anak-anak biasanya kan antusias banget ya gitu. Apalagi disuruh buat peta konsep gitu ya.
di peta konsepnya anak-anak disuruh pilih mau apa, mau kayak gimana gitu kan. Anak-anak biasanya antusias gitu ya. Terus yang terakhir tadi ya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang gitu ya. Kalau di sini contohnya sebetulnya kebutuhan kesenangan itu adalah bermain, tertawa, itu pas banget ya di kelompok mereka gitu ya. Bayangkan kalau mereka tuh hidupnya nggak ada kenikmatan apapun, sedih terus gitu ya. Jadi flat gitu ya. Dan di sini juga ada salah satu pakar ya atau ahli yang menyebutkan kalau menghubungkan kesenangan dengan belajar, semua hewan yang tingkat intelijensinya tinggi itu kayak misalnya anjing, lumba-lumba dan primata dan lain-lain itu dia bermain, karena saat bermain mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah itu sama, manusia juga seperti itu ketika bermain gitu ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar yang kesenangannya tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka konsentrasi sekali mengerjakan sesuatu yang mereka senang. Misalnya kalau mereka lagi ngebangun balok ya kan, ada yang nyenggol dikit gitu ya kan, kesel gitu ya, karena memang itu sesuatu yang menurut mereka senang gitu ya, kayak gitu. Bersanda gurau, lucu gitu ya, bertingkah laku yang menggemaskan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ibu guru pernah buat peraturan sama teman-teman di kelas? Nah, itu namanya biasanya peraturan kelas itu ibu ya. Kesepakatan. Ya. Sebetulnya apa sih yang membedakan peraturan dengan kesepakatan? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Kalau peraturan sudah jadi, kalau kesepakatan dua pihak tertentu. Ya, Masya Allah, terima kasih Bu Vera. Betul ya. Kalau peraturan itu biasanya sudah jadi ya, salah satu pihak yang menentukan biasanya kalau peraturan. Tapi kalau kesepakatan adalah dari dua belah pihak. Misalnya ketika ibu guru mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan gitu ya, itu biasanya lewat diskusi ya, kira-kira bagaimana gitu ya, di kelas kita harus seperti apa gitu ya, bermainnya harus yang seperti apa gitu. Itu namanya keyakinan kelas, dan yakin sih cowok ibu guru sudah menerapkan ini ya, cuma namanya aja gitu ya, namanya aja yang masih butuh dikasih. Jadi keyakinan kelas ini biasanya mudah diingat gitu ya, mudah dipahami gitu ya, dan diterapkan juga dan mudah juga diterapkan dalam lingkungan sekolah kita gitu. Nah, apa sih peran kita sebagai guru? Nah, peran kita sebagai guru adalah yaitu tadi ya, mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Jadi diajak dulu nih anak muridnya nih, kira-kira kita kan udah punya gambaran, oh anak dengan akhlakul karimah berarti poin-poin apa yang harus kita lakukan. Itu pertama ngajak kesepakatan kelas, mainnya seperti apa yang disesuaikan dengan profil dari anak yang ingin kita bentuk. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Ini lagi kelas gabungan ya, Ibu Guru. Ini lagi kelas gabungan membuat kesepakatan kelas gitu ya. Jadi karena ada playroom, jadi kan nggak langsung pakai tulisan, tapi pakai gambar dulu. Kira-kira bagaimana nih teman-teman kalau main di kelas gitu, apa yang harus dilakukan? Pada dasarnya sebetulnya anak-anak playroom itu tahu ya, ketika sudah selesai bermain berarti berkemas gitu ya. Ketika sudah selesai untuk berkegiatan berarti jam apa sih namanya, pengaturan waktunya juga ya. Ketika sudah diingatkan jam 9 sudah selesai bermain, di angka 9 atau di angka 12 atau di angka 10 misalnya, anak-anak sudah, bahkan ada yang mengingatkan gitu ya, Bu Guru udah di angka 10, oh ya berarti langsung berkemas kayak gitu. Dan juga sayang teman sih sebetulnya ya, karena poin-poin dari kesepakatan yang ada di kelas kan yang sangat berpengaruh dalam interaksi kan, salah satunya itu kayak sayang teman, merapikan mainan kembali, antri atau sabar menunggu giliran, kira-kira seperti ini. Nah ini kesepakatan kelas yang disepakati ya, jaga kebersihan kelas, sayang teman,
simpan kembali mainan ke tempatnya, antri dan sabar menunggu, lalu 5S. Nah, biasanya kesepakatan kelas itu dibuat dengan kalimat yang positif. Jadi kata jangan itu atau tidak itu kita bisa ganti. Biasanya kan anak-anak ngasih idenya pakai jangan atau pakai tidak gitu ya. Jangan lari-lari di kelas, misalnya kita ganti jadi berjalan di dalam kelas gitu. Misalnya apalagi jangan gangguin teman, kita ganti jadi saya teman gitu. Itu jadi kita sebagai guru punya peran untuk mengarahkan anak-anak untuk membuat peraturan yang sudah diset, untuk membuat kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu menjadi kalimat yang positif. Nah, di poin yang terakhir, segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar segitiga restitusi? di depan yang Yang bisa dengar? Oke. Segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi yang cari solusi siapa? Yang guru? Guru atau murid? Muridnya. Oh bisa gitu ya. Bisa insya Allah gitu ya. Jadi dari restitusi ini kita membantu murid untuk berpikir gitu ya tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Mereka tuh ingin membentuk diri mereka tuh seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sama aja kayak kita menyelesaikan masalah gitu ya. Kita mau diperlakukan, biasanya kan gitu ya, kita harusnya memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain gitu. Nah, kita mengajarkan murid untuk berlaku seperti itu juga. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin, ya, lebih positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Gitu. Jadi setelah berbuat salah ada refleksi yang mereka lakukan. Gitu. Jadi penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, bukan gitu, tapi atau untuk menghindari kenyamanan juga bukan. Tapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percaya. Karena pada dasarnya kita semua memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Nah, ini ya, guru itu punya peran. Ada perannya sebagai tadi manajer gitu. Kenapa sebagai manajer? Karena nanti guru akan membantu memfasilitasi anak untuk anak itu dapat menemukan cara penyelesaian terbaik gitu ya. Dan menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Kalau tadi udah dibahas sedikit gitu ya tentang restitusinya, nah di sini ada 3 langkah gitu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ada 3 ya tadi. Menstabilkan identitas. Maksudnya kita sama-sama nih guru antara kita dan murid sama-sama berdiskusi gitu ya, sama-sama menenangkan dulu. Biasanya kan kalau habis melakukan sesuatu kan anak tuh dalam kondisinya belum terlalu tenang gitu ya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya dengan kata-kata pemantik atau keyakinan yang ada dalam diri guru ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita menanamkan itu dalam diri kita dan kita juga menanamkan itu dalam diri murid. Misalnya ditanya nih kalau nanti ada kasusnya sih nanti. Misal kalau ada anak yang kesal ya, ada anak yang kesal karena pernah kan mungkin ibu guru beberapa pernah mengalami atau semua mungkin pernah mengalami di kelas gitu ya. Ada anak yang udah ngebangun bangunan yang baik gitu, bagus, atau mainan atau Lego dan segala macam, atau mainan udah disusun sedemikian rupa. Terus ada temennya yang nggak sengaja nyebuang mainannya rusak gitu ya, atau nggak seperti semula, nggak seperti yang dibangun lagi. Terus anak itu kesal, anak itu memukul, atau anak itu berteriak gitu ya, atau anak itu menangis gitu ya, atau melakukan hal-hal yang di luar kontrol dirinya. Biasanya kita mendekati keduanya kan, kita mendekati yang berbuat salah, dan kita juga mendekati anak yang
kontrol emosinya ternyata belum bisa gitu ya, belum bisa diterapkan. Nah, biasanya kita stabilkan dulu emosinya, terus kita bilang ya nanti kita lakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ini biasanya paling sering kita tanya atau kita lakukan gitu ya, karena semua perilaku memiliki alasan. Biasanya kenapa gitu ya? Kenapa melakukan hal tersebut gitu, pasti kamu punya alasan gitu, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal tersebut gitu, apa yang menyebabkan kamu berteriak, apa yang menyebabkan kamu marah gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kita memvalidasi perilaku, memvalidasi tindakannya mereka, sekaligus juga mengeluarkan perasaannya mereka. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan gitu ya. Tadi keyakinan yang tadi udah dibentuk atau kesepakatan kelas yang tadi udah dibentuk, kita semua memiliki motivasi internal gitu ya, kita semua pasti bisa gitu. Jadi tadi ditanya lagi, oh kesepakatan kelasnya seperti apa, saya teman, kesepakatan kelasnya seperti apa, antri gitu. Nah, cukup sulit ya ibu guru untuk menerapkannya di playgroup. Sangat sulit ya kalau saya pribadi, kalau di skenario gitu ya, karena membuat segitiga, membuat ini kan butuh strategi yang ini. Anak-anak kan sangat polos ya. Beberapa kali saya take video, misal nih kasusnya udah beneran, kasusnya bukan skenario gitu ya, berantem nih Arkana sama Rayanka, berantem udah heboh gitu, dibuat video nih baru sekitar 2 atau 3 menit, enggak ya, nggak nyampe ya betul ya, nggak nyampe 1 menit lah diajar. Rayanka tadi Bu Guru melihat Rayanka bertengkar sama Arkana, gitu. Jadi sebetulnya di satu sisi kita bersyukur anak-anak itu jiwa pemaafnya itu sangat tinggi gitu ya, karena sesuatu yang berlalu baru 1 menit aja mereka udah lupa gitu. Tapi tetap gitu ya, yang kayak gitu, kasus-kasus seperti itu harus tetap diselesaikan atau tetap diberikan pemahaman gitu ya, bahwa ada hal-hal yang anak-anak lakukan tanpa perlu marah-marah gitu ya. Gimana ini contohnya ya? Jadi contohnya ala kadarnya ya. Keren banget ya menurut saya yang satu ini. Itu ya Ibu Guru ya. Nah, itu tadi ya contohnya ya. Nah, kalau kita kaitkan sama yang kemarin ya Ibu Guru, keterkaitan materi antara budaya positif. Tadi budaya positif ada apa aja Ibu Guru? Membuat apa tadi? Kesepakatan
Kalau kita kaitkan, kalau kita kaitkan sama materi, kira-kira nih budaya positif sama visi sekolah kita apa? Kaitannya budaya positif sama visi sekolah kita. Kenapa sih budaya positif itu harus ada di sekolah kita? Karena tujuan kita adalah karakter. Biar aku boleh dari sisi sini satu, dari sisi depan satu, dari sisi samping satu ya. Saya kanan, saya kiri. Dari kanan saya kiri. Oke, dari sini siapa? Kenapa ada budaya positif di lingkungan sekolah? Mungkin agar lingkungan tersebut lebih aman untuk warga sekolah. Lanjutnya di sini. Dikasih nama visi dong. Jadi kalau ini pandangan saya pribadi berkaitan materinya budaya positif dengan visi sekolah itu adalah di budaya positif itu kan kita mengajarkan untuk melakukan segala sesuatunya yang baik, yang positif. Itu sejalan dengan visi kita yaitu berakhlak mulia. Jadi kalau sesuatu yang baik itu sejalan dengan akhlak anak-anak yang nanti kita harapkan mereka memiliki budaya positif dan akhlak mulia. Begitu yang saya pahami. Budaya positif. Budaya positif menurut saya bagus diterapkan di rumah gitu ya, dan juga di sekolah gitu, karena pada hakikatnya anak-anak itu kan kita bentuk gitu ya. Sekolah dan rumah itu adalah bagian dari membentuk pribadi anak dan juga karakter anak. Dan kalau ini berkaitan dengan sekolah berarti sama halnya dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Santi, bahwa tujuan kita adalah untuk mencetak karakter anak yang berakhlak mulia gitu ya, dan juga yang berakhlak baik, berakhlak mulia, yang sesuai dengan tujuan kita juga gitu di JST. Jadi maka budaya positif itu penting ada di sekolah kita, terutama sekolah kita adalah sekolah Islam seperti itu, sejalan dengan tujuan dan juga visi misi kita. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Hansa, Bu Santi, dan Bu Elsa atas pendapatnya. Oke, dulu saya mau izin untuk Ibu Guru berkumpul lagi di tengah. Ya, Ibu Guru boleh jalan lagi ya, Ibu Guru. Besar dan akunya besar, kalau akunya lurus. Kok bisa ada Baiklah, jalannya belum penuhi. Nanti kita kerjain sekarang terus ya Ibu Guru ya. Ya, dibuka tangannya. Dibuka. Kira kan dibuka. Tangan juga dibuka. Pas. Nah, setiap kali pada 3 kita akan bilang boom. Oke? 1, 2, boom. 4, 5, boom. Boom. Oke? Siap Ibu Guru? Siap. Masya Allah. Saya mulai satunya di 1, 2,
7, 8, boom, 10, 12. Kembali ke fokus. Bum itu sih ngomong 3 apa nanti isinya 3 gitu? Satu, dua, bum, 3, 4, enggak. Satu, dua, bum, 4, 5, bum. Sekarang cepat ya Ibu Guru. Kembali hanya simulasi. Satu, dua, bum. Belum ngomong. Oke, ulang. Satu, dua, bum. Oke. Lagi ya, sekali lagi ya. Konsentrasi. Bismillah. Satu, dua, 4, 5. Konsentrasi. Bismillah. Sekarang permainan ini kita ganti. Kita akan mencari kelompok, tapi permainan seperti ini. Pakai tembakan ya. Misalnya saya tembak Bu Vera. Bu Vera tuh Mati. Nanti Bu Esti dan Bu Wiwin saling tembak. Siapa yang lebih dulu menembak yang menang. Tembak siapa? Jadi kita tembak yang duluan jatuh. Ya. Contoh ya. Berarti nanti kalau saya tunjuk Bu dia turun. Mati. Dordoran. Tapi yang paling cepat nanti ya. Siap? Saya punya senjata. Latihan ini Dia punya saya. Dia punya senjata. Resmi saya. dia komandan soalnya. Berarti Bu Putri berdiri sudah keluar. Siap-siap terima hadiah. Maklum lagi hamil. Maklum ibu hamil. Mama di mana ya? Di sini aku tadi. Iya, ini. Dan jam di sini. Rapatkan lagi. Berapa yang sudah keluar? 2, 3. Jadi berapa yang sudah keluar? 3. Dia keluar.
begini doang kan nanti nyebut nama. Sudah berapa 5 ya? 5 tuh. Baik ketawa. Lagi dong. Sudah 5 ya? Sudah 5. Oke. Go. Sudah 6. Ingat-ingat yang 6 tadi ya. Yang 6 tadi adalah satu kelompok. Oh iya. Sekarang kita mau buat kelompoknya berbeda. 2, 3. Lingkaran besar, kita putar dulu. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, berdua-dua, berdua. Bertiga, tiga. Berlima, Dia baru belajar ilmu. Ilmu tarik aku kasih tahu. Kamu ingat ya? Baru belajar. Yang membunuh kalian Bu Nurul. seru ya, seru ya. Oke, kelompok A. Kelompok apa? A. B. B. C. Buat lingkaran. Oh, boleh ya. Masing-masing kelompok. Ya Allah. Kelompok A mana kelompok A? Oke, kelompok A mana kelompok A? C pegang dulu. Kelompok B. Kelompok A. Kelompok C. Kasih Bu. Belakang ya? Udah selesai deh. Ibu sini agak langsung. Nah, Ibu Guru mau ngisi. Tadi kan kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada contoh kasus ya Ibu Guru. Ada contoh kasusnya. Bagaimana menanganinya juga sebetulnya sudah ada panduannya. Nah, kita langsung praktikkan Ibu Guru. Jadi di setiap kelompok akan ada yang menjadi murid, akan ada yang menjadi guru, dan akan ada yang menjadi observer atau mengamati, ya. Dan mencatat poin-poinnya ya, observernya lebih lanjut mencatat poin-poinnya. Boleh dipelajari dulu, jadi dipelajari dulu Ibu Guru siapa yang akan menjadi murid, siapa yang akan menjadi guru, dan siapa yang akan menjadi observer. Role play betul, kita akan memperhatikan sesuai dengan naskahnya ya Ibu Guru.
ya seperti jadi murid itu ya. Jadi setelah menyadari teman lain yang masuk ke dalam kelas atau memutuskan untuk keluar dari kelas. Dokternya kamu menyadari namun ada teman yang masuk iya tuh bagus bagus gimana kalau kamu praktekin dia praktekin kayak gitu terus dia nantang untuk sih kita tuh buat coba kita mencoba pertama kali pada saat kelas matematika Bapak Basti di tengah penjelasan Bapak Basti kita angkat tangan untuk izin kembali izin ke toilet tidak diberikan karena dia sebagai ahli saat dari kebetulan yang ada sebenarnya adalah kebetulan jadi ibu bisa masuk di sini kata-katanya gitu. Apa sudah mulai nih? Apa sudah ya? Sudah mulai. Mulai berarti ngobrol-ngobrol dulu kan di pagi hari. Di pagi hari. Boleh dicatat poin observasinya ya, Bu? Kenapa? Poin observasinya boleh dicatat ya. Ini yang mengingatkan siapa? Nih, Pak Gusti atau wali kelas? Nih, pera buat perannya. Wali kelas ini memanggil Bita menghadap ke wali kelas untuk menceritakan apa yang terjadi. Gitu. Nah, kita sebagai pengamat di sini. Bu Vera melanjutkan ya? Oh ya, sedikit tambahan. Tadi itu waktu dia izin itu, kenapa Bita juga semangat? Karena teman kan dia sebenarnya intinya tuh dia mau bergabung. Dia bilang gini, kayaknya enak dia pingin bergabung, tapi dia jarang. Gimana caranya? Pas lagi belum jam masuk itu, dia ini sama temannya kasih ide, temennya gimana kalau kamu berani nggak berani? Nah, waktu dia melakukan, ternyata dia lihat reaksi teman-temannya, teman itu cekikikan, senang. Oh, jadi dia bilang, wah temen aku senang. Nah, jadi itu dia ulang-ulang terus di setiap mata pelajaran sampai akhirnya setelah selesai seluruh guru mata pelajaran itu tuh menghadap ke wali kelasnya terus
wali kelasnya mengkonfirmasi ya. Nah jadi yang kita ambil adalah yang guru kelas dulu, untuk yang guru kelas observasi itu. Nah untuk wali kelasnya itu mencari kebenaran dengan cara memanggil Bita dan melakukan klarifikasi ke Bita, lalu menanyakan apakah perbuatan yang Bita lakukan itu benar atau tidak, lalu menanyakan kalau memang perbuatan itu tidak benar, lalu apa yang Bita lakukan untuk tindakan apa yang Bita lakukan agar apakah tindakan itu sudah bersikap positif, lalu tindakan apa jika tidak, lalu tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti jadi misalnya dia akan bilang apakah itu baik, misalnya dia bilang tidak baik, apakah itu sudah bersikap positif, kan kita sudah punya kesepakatan kelas, apakah itu sudah baik, kalau misalnya bilang itu tidak baik, maka kita bilang, nah sekarang apa yang harus kamu lakukan Mita dengan perbuatan yang sudah kamu lakukan, kayak gitu. Yang intinya tuh dimana guru itu mengklarifikasi, yang habis itu dia memberikan klarifikasi dia, terus kita tanyakan kembali, dan kebetulan ini pas kelas 9 pasti dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Nah untuk bagi siswanya tuh sebenarnya dia tuh adalah memintanya pengakuan di lingkungan, karena dia ingin bergabung, jadi dia menghalalkan segala cara gitu. Di awal dia oleh gurunya tuh sabar ya biasanya katanya, sabar diri dulu. Habis itu setelah dia menyadarinya, barulah dia klarifikasi kepada guru-guru yang sudah mengangkat dia, dan di situ dia berpikir ternyata untuk mendapatkan pengakuan tidak harus bersikap seperti itu gitu. Ada yang lebih baik daripada melakukan hal yang sesuai kesepakatan bahwa kita harus bersikap positif. Jadi harus mencari cara yang bukan seperti itu gitu, punya hal yang lebih baik untuk mendapatkan pengakuan seperti itu, bahwa yang dilakukan adalah salah. Masya Allah, terima kasih untuk pada suatu hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok C. Baik, kita mendapatkan kasus segitiga restitusi ya. Ini tentang tadi diceritain juga ya, seperti tadi kelompok B. Jadi ini di sini adalah Ciko yang bagi ini yang main perannya ya. Tadi saya mau jadi Ciko Bu, tapi nggak jadi ya. Bawa tas, udah nyiapin makanan, mau kabur, saya udah siap-siap, gurunya udah siap. Jadi jadinya waktunya nggak cukup. Jadi di sini Ciko seorang murid kelas 7 SMP Pelindung. Di sini pada saat kegiatan belajar mengajar selesai, dia merasa senang banget gitu karena bisa dibolehkan pulang dengan cepat ya, bisa pulang dengan cepat ke rumah. Ibu bisa bayangin ya, kita pernah ngerasain kalau lagi belajar guru nggak ada disuruh pulang, ketika gitu ya, senang banget. Nah terus udah siap-siap ya kan, terus udah siap-siap sebelum akhirnya dia pulang, dua temannya tuh nyamperin mengingatkan dia bahwa hari ini dia dapat tiket gitu, dia tiket. Nah terus tuh karena dia diingatkan, dia mau tuh melakukannya ya Bu. Tapi di pertengahan di saat dia melakukan itu, bekerja sama dengan temannya, merapikan, dia piket, dia bersih-bersih, terus dia merasa capek, lelah gitu, karena kan dia bekerjanya itu setelah pulang sekolah ya, sepulang sekolah habis belajar gitu kan, dia juga pasti merasa lapar gitu kan, kok nggak selesai. Akhirnya dia berinisiatif untuk keluar, dia mau melarikan diri dari tugasnya karena merasa lapar. Dia keluar tuh jajan Bu di rumahnya itu, dan ceritanya dia banget. Jadi dia pergi ke warung
Dia goreng, dia belanja, dia makan. Nah sampai di jalan dia ketemu dia tuh sama ibu gurunya, langsung ditegur, silakan ibu guru. Dengan adanya kasus ini, Bu Guru itu sangat beruntung dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Karena di sini guru itu dapat merefleksi diri anak yang melakukan kesalahan dengan tidak menyudutkan apa yang kita lihat. Oh, ini Ciko itu kenapa langsung keluar kelas padahal teman-temannya belum selesai. Jadi di tahapan ini kita bisa menanyakan sudut pandang dari Ciko menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian setelah itu nanti kita akan melakukan untuk tahapan menstabilkan identitas. Bagaimana ibu guru itu dia menanyakan, Ciko memang benar apa yang sudah Ciko lakukan ini. Padahal kan teman-teman Ciko itu masih mengerjakan piket belum selesai dan sebagainya. Selanjutnya setelah ya pada tahapan itu Ciko sudah menyebutkan alasannya, menyebutkan kronologis yang dia lakukan bagaimana. Selanjutnya guru itu menanyakan untuk validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang sudah Ciko lakukan itu salah atau betul. Setelah itu nanti Ciko akan mengatakan alasannya. Mungkin nanti Ciko akan menjelaskan yang tadi gue menceritakan, dia bosan atau lapar ingin segera pulang. Nah setelah itu nanti Ciko juga akan ditanyakan oleh ibu guru tentang keyakinan yang sudah dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Jadi nanti Ciko juga akan merefleksi diri, oh iya kan kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas. Terus dari keyakinan kelas itu apa yang sudah kita percayai, apa yang sudah kita buat berarti kita harus percayai juga. Nah dari situ juga nanti Ciko akan melaksanakan apa yang harusnya dilakukan setelah adanya kesalahan yang sudah dibuat. Jadi adanya restitusi untuk permasalahan ini itu sangat dibutuhkan dalam kasus di sekolah mana saja, entah itu TK, SD, SMP maupun di pendidikan Bali juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Terima kasih kelompok C. Kita beri aplaus. Ya, baik ibu guru semua, dengan dilaksanakannya simulasi sederhana ya ibu guru ya, kita jadi mengetahui ya ibu guru ya bahwa segitiga restitusi itu pada dasarnya bermanfaat dan berguna untuk kita terapkan pada anak-anak, apalagi anak-anak mereka ya guru ya. Jadi kasusnya iya kita sering menemukan gitu ya. Dan kemarin itu ketika saya di pendampingan individu anak itu disebutkan bahwa segitiga restitusi itu sebetulnya paling pas kalau diterapkan di TK dan SD sebetulnya. Karena di situ adalah fondasi awal ya, di mana anak itu kita ajak untuk berpikir, kita ajak untuk membuat kesepakatan, kita ajak untuk membuat pilihan dan akhirnya merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih banyak ibu guru semua. Mohon maaf merepotkan dan menyita waktunya ya untuk main rumah. Semoga kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Semoga budaya positif ini bisa kita selaraskan dengan visi kita di sekolah, yaitu menjadikan TK Al-Quran ya. Mencintai Al-Quran dan dari saya cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Terima kasih banyak atas kesempatannya ibu guru semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan atau di forum-forum kecil kita juga bisa berdiskusi lagi insya Allah ya ibu guru semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.